Bab 806. Pertunangan apa? Iya. Zaiden Duanmu sepertinya menangkap informasi tertentu. Pertunangan apa? Siapa yang mau tunangan? Merlin Duanmu meliriknya sekilas dan tidak menghiraukannya. Zaiden Duanmu melihatnya, lalu merasa sedikit lucu. Kenapa? Apakah ada terjadi hal yang tidak aku ketahui saat aku keluar sana? Lalu ada apa dengan tatapan kamu ini? Sepertinya kakak telah melakukan kesalahan padamu. Jadi begini. Obama Duanmu selalu menyayangi kedua cucunya, jadi dia saat ini menjelaskan kepada Zaiden Duanmu terlebih dahulu, dulu keluarga kita memiliki hubungan pertunangan dengan keluarga Yuchi, hanya saja waktu itu anak Jerry Yuchi tidak setuju dengan pernikahan ini, jadi sangat disayangkan kalau dua keluarga itu tidak berhasil menjadi keluarga. Aku dan Jerry Yuchi pernah berdiskusi, kalau anak kita tidak bisa menikah, maka kita bisa menjodohkan cucu kita. Akhir-akhir ini Jerry baru saja menemukan kembali cucunya, jadi berencana menjodohkan kedua keluarga. Zaiden Duanmu mengangkat alisnya saat mendengar ini, menemukan kembali cucunya. Apakah itu pria? Benar. Zaiden Duanmu melirik Merlin Duanmu sekilas, tersenyum berkata, kakek, kamu mau menjodohkan Merlin, dengan sikap dia yang seperti ini apa dia akan setuju? Selain itu, mereka berdua sudah sebesar ini, kamu masih ada niat untuk menjodohkan anak muda. Kak, apa yang sedang kamu katakan? Tidak boleh ngomong seperti ini pada kakek. Merlin Duanmu mengulurkan tangannya dan melindungi Obama Duanmu di depannya, berkata dengan kesal. Mereka sudah biasa bertengkar. Obama Duanmu tertawa berkata, apa kamu kira hanya ingin menjodohak biasa saja? Jika bukan Merlin yang... Merlin. Zaiden Duanmu memicingkan matanya, dia kenapa? Kamu tanya dia saja, dia setiap hari pergi ke kediaman keluarga Yuchi saat orang itu terluka, sekarang orang itu sudah sembuh masih saja pergi ke sana setiap hari. Sepertinya dia sendiri yang ingin menjadi menantu keluarga itu. Zaiden Duanmu mengerti saat mendengar ini, Merlin suka padanya. Aneh, pandangan Merlin selama ini selalu tajam. Satu-satunya orang yang ingin dia kejar dari dulu hanya Golden Ye seorang. Tapi Golden Ye sudah lama menikah, apakah adiknya ini akhirnya bisa merubah hatinya? Merlin Duanmu menggigit bibir bawahnya, lalu memelototi Zaiden Duanmu sekilas. Kak, aku bisa mengurusi urusan aku sendiri, kamu kali ini tidak boleh ikut campur dengan urusan aku lagi. Zaiden Duanmu, kata-kata kamu ini seolah-olah aku selalu ikut campur dengan urusanmu. Apakah yang terakhir kali itu tidak? Terakhir kali. Terakhir kali itu adalah keadaan khusus oke. Kamu pikir saja, jika waktu itu aku tidak menghentikanmu, maka... Sudahlah. Tidak usah berbicara lagi, masa lalu sudah tidak penting lagi, aku juga tidak salahkan kamu waktu itu ikut campur. Tapi kakak, kamu harus janji padaku, kedepannya kamu tidak boleh ikut campur dengan urusan aku lagi. Zaiden Duanmu pusing melihatnya, aku itu membantumu, bagaimana mungkin bisa ikut campur dengan urusanmu? Yang jelas kamu bilang saja, mau menyetujuinya atau tidak. Iya, kakak setuju. Bagaimanapun dia adalah adik kandungnya sendiri, jadi Zaiden Duanmu hanya bisa menyetujuinya. Kakek, kamu harus bantu Merlin untuk mendapatkannya. Iya, selama Merlin suka, maka kakek akan membantumu. Hari ini kamu sudah lelah, kan? Cepatlah istirahat. Iya, kakek kalau begitu kamu jangan lupa dengan hal ini. Besok pergilah ke kediaman keluarga Yuchi, aku naik ke atas dulu. Setelah orang itu pergi, Zaiden Duanmu pun memicingkan matanya, berkata, siapa cucu dari keluarga Yuchi ini? Bagaimana dia bisa membuat Merlin menyukainya? Siapa dia? Obama Duanmu mengelus janggutnya sendiri, tersenyum berkata, dia memang orang hebat, aku juga suka dengannya, dia dan Merlin memang sangat cocok. Kakek pun setuju dengannya, kalau begitu aku ingin melihat siapa dia. Keesokan harinya, Zaiden Duanmu ingin melihat orang yang membuat kakek memujinya dan membuat hati Merlin tergerak.
Jadi dia langsung pergi ke Yuchiskop. Ketika dia sampai ke bagian resepsionis, wanita yang menjaga resepsionis sedikit tidak sadarkan diri. Anda ini. Zaiden Duanmu memang cukup terkenal di lingkaran ini, karena kedudukan dan wajah tampannya membuat banyak hati wanita tergerak. Di momen WeChat, majalah dan media sosial lainnya banyak berita dan foto tentang Zaiden Duanmu. Dia pernah mengatakan dirinya suka dengan wanita yang bermata jernis, berambut panjang, memiliki poni dan bertubuh sedikit pendek. Hal ini berhasil membuat hati wanita yang tinggi sakit. Lalu wanita yang sedikit pendek pun langsung memanjangkan rambut mereka dan menggunakan poni. Tapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk dekat dengan Zaiden Duanmu, mereka hanya bisa pergi melamar pekerjaan ke Duanmu Corp. Nama aku Zaiden Duanmu, aku ingin bertemu dengan CEO kalian, apa boleh? Wanita itu baru meresponnya dalam waktu yang lama, dia langsung menganggukkan kepala, tentu saja boleh. Zaiden Duanmu tersenyum, suaranya terdengar begitu mempesona, tapi aku belum membuat janji, apa boleh? Boleh, aku akan bawa Anda naik. Terima kasih. Wanita itu membawa Zaiden Duanmu naik lift dengan hati yang berdetak dengan kencang. Gila, dia tidak menyangka kalau ada suatu hari dia bisa dekat dengan Zaiden Duanmu seperti ini, rasanya benar-benar momen bersejarah. Ketika melewati ruangan sekretaris saat ingin ke ruangan CEO, kebetulan ada orang yang berjalan keluar dan berpapasan dengannya. Zaiden Duanmu pun seperti melihat bayangan orang yang sangat familiar. Dia tiba-tiba menghentikan langkah kakinya, menoleh untuk melihat orang itu. Orang ini, jika dia tidak salah lihat, seperti orang itu Audrey Han. Zaiden Duanmu sangat terkejut saat bertemu dengannya beberapa hari lalu di restoran, tidak disangka mereka akan bertemu lagi dalam waktu yang cepat, hanya saja. Kenapa dia bisa berada di sini? Zaiden Duanmu sangat bingung. Wanita resepsionis itu juga ikut berhenti, selain itu hatinya juga merasa sakit saat melihat Zaiden melihat bayangan kepergian Audrey Han. CEO Duanmu, apa yang sedang Anda lihat? Zaiden Duanmu menunjuknya, berkata, siap orang yang baru saja pergi itu. Apa? Ternyata dia sedang melihatnya. Hufet, orang yang cantik ternyata memang berbeda. Zaiden Duanmu sudah melihatnya dalam waktu lama, dia masih bertanya kepada dirinya. Wanita resepsionis itu merasa sakit hati, tapi dia masih berkata, itu adalah asisten sekretaris yang baru saja bergabung di sini. Dia sangat beruntung, asisten sekretaris sudah dicari dalam waktu lama, dan dia adalah orang pertama yang lolos. Asisten sekretaris. Zaiden Duanmu merasa tidak mengerti dengan hal ini. Dia sangat yakin kalau orang itu adalah Audrey Han, tapi dia mengapa bisa menjadi asisten sekretaris di sini? Kak Janis, ini adalah CEO Duanmu Corp, dia ingin bertemu dengan CEO Duanmu Corp. Kak Janis seketika langsung mendongakkan kepala, setelah dia melihat Zaiden Duanmu sekilas, berkata, tunggu sebentar, aku akan bilang ke CEO dulu. Kak Janis membawa Zaiden ke depan pintu ruangan, lalu dia kembali dengan cepat, Tuan, silahkan masuk. Zaiden Duanmu tersenyum padanya dengan sopan, lalu merapikan pakaiannya dan berjalan masuk ke dalam. Jika orang ini akan menjadi adik iparnya, maka dia harus memberikan kesan yang baik pada adik iparnya. Hanya saja, Zaiden Duanmu terkejut setelah melihat pria yang sedang duduk di depan meja kerja itu. Bersambung.